Bayangkan kalau seorang raja di masa lampau bukan hanya memimpin manusia, tapi juga memerintah iblis. Bukan satu, bukan dua, tapi 72 makhluk gaib dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Dan yang lebih gila, semua itu tercatat dalam sebuah kitab kuno yang hingga sekarang masih jadi teka-teki. Inilah kisah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah Raja Salomo benar-benar punya kekuatan untuk mengendalikan kegelapan? Menurut legenda, The Testament of Solomon adalah teks kuno yang menceritakan bagaimana Raja Salomo mendapatkan cincin ajaib langsung dari malaikat. Cincin itu punya simbol bintang bersudut yang bisa memaksa iblis untuk patuh pada perintahnya. Dengan cincin itu, Salomo konon memanggil dan menginterogasi puluhan entitas gaib, masing-masing dengan nama, bentuk, watak, dan kemampuan mereka sendiri. Kitab ini menggambarkan 72 iblis dengan detail yang mencurigakan. Ada yang bisa menyebabkan penyakit, ada yang mengendalikan angin, ada yang menciptakan ilusi, bahkan ada yang bisa mempengaruhi pikiran manusia. Tidak berhenti sampai di situ, buku ini juga menjelaskan bagaimana Salomo memanfaatkan kekuatan mereka untuk membangun kuil suci, sebuah struktur megah yang hingga kini misterinya belum terpecahkan sepenuhnya. Yang bikin merinding, naskah ini bukan sekadar dongeng. Teksnya ditemukan kembali oleh para peneliti di abad pertengahan, tersebar dalam bahasa Yunani kuno, Arab, dan Latin. Ada versi yang saling bertentangan, ada bagian yang hilang, dan ada simbol yang sampai hari ini belum berhasil diuraikan. Pertanyaannya, bagaimana nama-nama iblis ini bisa sama di berbagai budaya yang berbeda ribuan kilometer? Sebagian ahli percaya ini hanya karya fiksi religius kuno. Tapi sebagian lain yakin, ada sesuatu yang lebih gelap yang sengaja disembunyikan dari sejarah. Apalagi, banyak ritual pemanggilan dari era Renaissance sampai modern ternyata memakai daftar iblis yang sama persis seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dan semakin kamu membaca, semakin muncul satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Jika semua ini hanya cerita, kenapa begitu banyak budaya, teks kuno, dan ritual yang menyebutkan daftar 72 entitas yang sama? Apakah Raja Salomo benar-benar pernah bernegosiasi dengan kegelapan? Atau ini semua adalah pengetahuan kuno yang tidak seharusnya dibaca manusia? Sampai sekarang, The Testament of Solomon tetap jadi salah satu misteri paling gelap dalam sejarah. Sebuah kitab yang mungkin berisi rahasia yang seharusnya tidak dibuka.